Hai guys, hai Pascal, kembali lagi nih bersama Bacalmu. Siapa lagi kalau bukan Ilaf ID. Siapa nih yang udah nunggu-nunggu cerita enak? Cerita enak kali ini datang dari seorang pemuda, namanya sebut aja Jarwo. Jarwo ini pemuda yang punya postur badan yang tinggi dan juga kekar. Badannya itu tegap, tapi kalau wajahnya ya ganteng, tapi nggak ganteng-ganteng amat gitu ya, biasa aja gitu lah guys. Nah, Jarwo ini bekerja di salah satu perusahaan finance, jabatannya itu kolektor atau penagih hutang. Dia ini terpaksa ngambil kerjaan sebagai penagih hutang karena pas dia lulus kuliah itu Indonesia lagi ada pandemi COVID-19 kan. Jadi mau nggak mau ya udah kerjaan apa aja yang penting ngasilin duit, ya udah Jarwo ambil, ya nggak sih, nggak bisa milih-milih yang namanya pekerjaan, yang ada ambil gitu guys. Nah, Jarwo ini kerja sebagai kolektor itu udah 2 tahun ya guys, dan biasanya dalam sehari-harinya dia tuh ditugasin buat ngunjungin 11 konsumen gitu. Oh ya, FYI, dia itu ditempatin di perkotaan, jadi dia tuh kerjanya di lapangan guys. Dan kerjaan Jarwo ini sebenarnya penuh resiko karena kerjaannya di lapangan, terus juga nagih hutang. Kalian tahu kan biasanya orang yang ditagih hutang itu lebih galak guys daripada yang nagih. Kalian pasti udah tahu kan. Tentunya selama Jarwo kerja sebagai kolektor itu banyak pengalaman yang lucu, menegangkan, dan juga aneh-aneh. Nah, di cerita enak kali ini Jarwo itu membagikan cerita pengalamannya ini. Menurut dia tuh menegangkan, tapi kalau menurut aku jadi berpikir, wah ternyata emang banyak ya cowok yang kayak gini. Kalian penasaran gak sih cerita enak dari Jarwo ini kayak gimana? Karena sampai bikin aku punya pikiran yang kayak gini. Penasaran kan? Kalau penasaran mending kalian simak video ini sampai habis, tapi jangan di skip-skip karena biar kalian ngerti alur ceritanya guys. Tapi sebelum itu, subscribe dulu ya, dan klik tombol lonceng notifikasinya biar kalian tuh nggak ketinggalan setiap kali aku upload video. Oke, gampang kok. Nah, ceritanya kayak gini guys. Pada suatu hari, Jarwo ini kan lagi kerja, biasa tuh ke lapangan, menagih hutang. Nah, jadwalnya dia tuh ngunjungin konsumen namanya Tante Lia. Tante Lia ini umurnya 26 tahun, seorang janda guys. Dia cantik, semok, bohai, pokoknya badan yang diidam-idamkan para pascal. Tante Lia ini janda kembang guys, karena dia baru cerai 2 bulan yang lalu dan dia udah punya anak satu umurnya 2 tahun. Nah, pada hari itu kan si Jarwo ke rumah Tante Lia. Pas nyampe rumahnya, dia tuh ngetuk-ngetuk pintu rumah Tante Lia, tapi kok nggak ada yang nyaut dari dalam. Kelihatannya rumahnya kosong. Apa jangan-jangan Tante Lia menghindar ditagih hutangnya. Nah, setelah 15 menit dia nunggu tuh di depan rumah Tante Lia, nggak ada jawaban sama sekali. Ya udahlah, kalau kayak gini mah mendingan Jarwo pergi ke rumah konsumen yang lain dulu kan, daripada nunggu di situ buang-buang waktu. Tapi pas dia mau pergi, datang seorang gadis cantik, muda, terus badannya aduhai banget sampai bikin si Jarwo kayak, waduh ini gadis cantik dari mana nih, boy banget gitu kan. Gadis cantik ini datang nyamperin Jarwo sambil ngegendong seorang anak. Dengan grogi dan saltingnya, Jarwo nanya, "Teh, ada ibunya nggak?" Cewek itu jawab, "Ibu siapa ya mas?" "Ini teh, saya mau ketemu sama Ibu Lia." Jarwo jawab kayak gitu. "Oh, Ibu Lia. Iya mas, saya sendiri, saya Ibu Lia." Jarwo tuh kayak kaget gitu loh. Ibu Lia, masih muda ya. Iya maaf teh, kirain Ibu Lia tuh ibunya Teteh, ternyata Teteh sendiri ya." "Iya mas, ada apa ya?" jawab Tante Lia seperti itu. "Oh iya teh, maaf. Saya Jarwo dari ABC Finance. Saya mau konfirmasi terkait angsuran mobilnya." Terus Tante Lia jawab, "Oh iya mas, betul. Saya belum masuk ya angsuran bulan ininya. Biar enak masuk ke dalam rumah aja mas ngobrolnya, jangan di luar," ajak Tante Lia. Yaudah tuh Mas Jarwo masuk ke rumah Tante Lia. Dan Tante Lia tuh nyambut baiklah kehadiran Mas Jarwo yang nagih hutang. Walaupun sebenarnya biasanya yang ditagih tuh suka galak ya, tapi Tante Lia enggak.
Nah, Tante Lia tuh minta waktu ke Jarwo, waktu tambahan 2 hari lah buat lunasin angsurannya itu. Soalnya masih kurang dana gitu lah guys. Terus Jarwo menyetujuinya. Jadi ya udah tuh dari situ Jarwo pulang. Nah, sepulang dari kerjaan itu di hari itu, Jarwo tuh kayak nggak tahu tiba-tiba kepikiran Tante Lia aja. Kenapa ya? Ya mungkin karena manusia normal ya, cowok normal, dapat konsumen yang badannya semok, bohai, cantik, apalagi statusnya janda gitu kan, janda hangat gitu guys, kayak masih renyah-renyah, kinyis-kinyis gitu kan. Apalagi si Jarwo itu sebenarnya termasuk yang keseringan nonton film biru gitu guys, jadi pikirannya tuh ya sebentar-bentar kotor kemana-mana gitu lah guys. Dia juga sempet kayak ngebayangin dia sama Tante Lia tuh sampai berbuat yang jauh di kamar gitu guys. Pokoknya pikiran-pikiran kotor itu ada aja di kepala Jarwo. 2 hari kemudian, sesuai dengan janji bayar Tante Lia, akhirnya Jarwo ngunjungin lagi tuh rumah Tante Lia buat nagih angsurannya. Nah, setelah sampai, Jarwo kan ngetuk pintu rumah Tante Lia tuh. Gak lama kemudian pintunya terbuka, dan di situ Jarwo kaget banget. Karena apa? Tante Lia ngebukain pintu cuma pakai anduk doang, rambutnya basah. Ya karena emang Tante Lia sebenarnya habis mandi. Cuman karena emang udah pikiran Jarwo kan ngeres ya guys kemana-mana karena kecanduannya itu. Jadi dia tuh mikirnya enggak, aduh ngapain sih ini Tante Lia ngebukain pintu buat aku, kok seksi begini, apa sengaja ya, gitu kan. Terus Tante Lia mempersilahkan Jarwo masuk sambil ngomong, maaf ya mas, saya habis mandi, mas tunggu dulu ya, saya mau pakai baju dulu. Gak lama kemudian Tante Lia datang, cuma pakai tank top doang, terus karena badannya semok akhirnya belahan ininya nih kelihatan, belahan bawah dadanya tuh. Nah, makin tuh perasaannya Jarwo campur aduk. Dia makin mikir lebih jauh lagi. Bener ini Tante Lia mah emang sengaja. Jarwo pun makin salting dan juga berdebar kencang gitu jantungnya, karena sebelumnya Jarwo tuh belum pernah nemuin konsumen, terus konsumen itu ya begini modelannya, ngerti gak sih? Didukung dengan cuaca yang mendung, hari mulai gelap, rintik hujan mulai turun. Tante Lia pun menyiapkan kopi untuk Mas Jarwo dan juga menyiapkan uang untuk angsuran mobilnya. Di rumah itu Tante Lia sama Jarwo itu cuma berduaan doang guys, karena anaknya tuh lagi dititipin gitu ke babynya, diasuh gitulah. Karena keadaan di luar sedang hujan deras, maka dari itu Tante Lia tuh nyuruh Jarwo buat diem di rumahnya dulu, jangan langsung pulang karena ya hujan. Nah, dari situ jelas aja Jarwo pikirannya makin kemana-mana. Wah, ini mah bener Tante Lia tuh nakal, bisa-bisanya dia nyuruh aku diem di sini hujan-hujan gini, pakaian seksi, jangan-jangan Tante Lia mau ngajak aku gabrut. Di tengah kondisi yang mendukung seperti itu, Tante Lia dan Jarwo ini ngobrol semakin akrab, ngomongin kehidupan pribadinya Jarwo. Karena Tante Lia tuh kepo juga sama kehidupannya Jarwo, dan juga sebaliknya. Sampai-sampai Jarwo ini bisa-bisanya menggiring obrolan itu sampai ke ranah 18 plus guys. Dan Tante Lia juga meladeninya. Kayaknya emang Tante Lia juga orangnya gampang bergaul gitu, gampang bercanda. Dari situ karena obrolan 18 plus itu, Jarwo jadi gelap mata dan punya pikiran yang jorok ke Tante Lia. Nah, nggak lama kemudian pas lagi ngobrolin obrolan 18 plus itu, Tante Lia bilang ke Jarwo, mas sebentar ya, saya mau ke kamar mandi dulu. Kamar mandinya Tante Lia ini ada di deket dapur gitu guys. Gak berapa lama kemudian Tante Lia pun balik dari kamar mandi, dan Jarwo kaget pas lihat Tante Lia, badannya basah kuyup. Jelas-jelas setelah ngeliat badan semok Tante Lia yang basah kuyup itu, Joni si Jarwo menegangkan, bersih tegang dengan sangkarnya guys. Ya udah, pikirannya tuh udah aduh gabrut, harus. Pas datang Tante Lia langsung narik tangan Mas Jarwo sambil ngomong, Mas Jarwo ayo tolongin aku mas, yuk ikut aku ke dapur, udah becek banget nih mas. Sontak Jarwo pun jawab kayak gini,
Mau sekarang tante? Nanti takut ada yang tiba-tiba datang nggak tante? Sambil dalam hati Jarwo bergumam, gila ternyata tante Lia suka mainnya di dapur. Lalu tante Lia jawab lagi, ih kamu ngomong apaan sih mas? Ayo buruan ke dapur tolongin tante, udah becek banget nih, gak nyaman. Lalu Jarwo dan Tante Lia pun bergegas menuju dapur. Setelah tiba di dapur, Tante Lia pun berkata, tuh lihat mas, atap rumah aku bocor, jadi becek kan tuh lantainya. Bisa minta tolong bantuin nggak biar nggak bocor-bocor amat? Buat sementara aja biar nggak bocor banget. Jarwo pun cuma bisa melongo ngelihat semua itu dengan muka yang asem tentunya. Jauh banget dari ekspektasinya guys. Dan berkata dalam hati, sialan, kirain mau ngajak adu gabrut. Tapi dari situ Jarwo langsung bantuin Tante Lia kok untuk beresin atap dapur Tante Lia yang bocor. Ternyata emang banyak ya cowok-cowok yang pikirannya tuh udah ngeres duluan. Padahal dia belum tahu pastinya apa gitu yang terjadi, tapi pikirannya tuh udah kemana-mana. Pakai si Joninya juga udah tegang. Kalian kayak Jarwo nggak sih guys? Apa-apa tuh otaknya dulu yang ngeres gitu. Tapi nggak apa-apa sih, normal guys. Nah guys, itu dia cerita enak kali ini yang datang dari seorang pemuda namanya Jarwo. Gimana? Kalian terhibur nggak? Asik nggak? Nah buat kalian yang punya cerita yang kocak dan enak juga serupa kayak gini, kalian bisa berbagi atau sharing ke aku melalui DM, ke Instagram ataupun email. Pokoknya ada di deskripsi deh IG-nya maupun email aku di situ. Cek aja ya guys. Nah guys, segini aja dulu video aku kali ini dan tunggu aku di video berikutnya yang pastinya akan sangat menarik dan juga bermanfaat tentunya. Oke guys, sampai jumpa. Dah.